Perkenalkan, nama saya Prinska Damarsasri sebagai dosen tetap Prodi Psikologi di Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Konseling. Dalam perkuliahan ini, saya akan menjelaskan pertama deskripsi singkat dalam mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, membahas hakikat konseling sebagai hubungan membantu, sejarah psikologi konseling sebagai profesi, isu etika dalam praktek konseling, karakteristik helper ataupun konselor yang efektif, tahapan-tahapan dalam proses membantu, lalu kemudian keterampilan konseling sebagai seni membantu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK di mata kuliah psikologi konseling. Pertama, CPMK yang pertama, mampu memiliki karakter inaba maju, yaitu integritas, asertif, bijaksana, analitis, mandiri, juara, dan unggul dalam kegiatan pembelajaran psikologi konseling. Yang kedua, mampu menguasai dan menjelaskan konsep dasar psikologi konseling serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran psikologi. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi, menjelaskan, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan pendekatan psikologi konseling. Selanjutnya di materi pembelajaran. Di materi pembelajaran psikologi konseling ini terdapat berbagai hal, yaitu yang pertama, memahami tujuan dan juga proses perkuliahan psikologi konseling, serta memahami hakikat konseling sebagai hubungan membantu. Yang kedua, memahami pengertian membantu, fungsi helper, sense dan seni membantu, hubungan membantu yang formal dan juga informal. Yang ketiga, mengetahui sejarah psikologi konseling sebagai profesi. Yang keempat, memahami isu etika dalam praktek konseling. Kelima, memahami karakteristik helper konselor yang efektif. Yang keenam, memahami tahapan-tahapan dalam proses membantu. Lalu kemudian yang ketujuh, adapun review antara pembelajaran di sesi yang pertama sampai juga sesi yang keenam. Dan yang selanjutnya, memahami keterampilan komunikasi. Lalu, mampu mempraktikkan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, memahami proses interpersonal dan interpersonal dalam konseling. Selanjutnya, mampu membedakan pernyataan responding, personalizing, dan juga initiating. Dan yang selanjutnya, mampu mempraktekkan attending dan responding. Lalu, mampu mempraktekkan personalizing dan juga initiating. Dan yang terakhir adalah review dan juga menjelaskan lebih dalam mengenai mata kuliah psikologi konseling itu sendiri. Adapun teknik pengajaran dalam mata kuliah psikologi konseling ini menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Dalam teknik pengajaran ini, bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa itu dimulai dengan teknik delivery, yaitu mahasiswa wajib untuk mengakses perkuliahan dengan menggunakan, yaitu perkuliahannya yaitu modul dan juga materi di e-learning system Universitas Indonesia Membangun dengan menggunakan SIAKAT. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa terlebih dahulu untuk mengakses bahan perkuliahan sebelum memulai kelas, sehingga mahasiswa lebih siap serta perkuliahan menjadi lebih kondusif. Adapun sistem pembelajaran menggunakan hybrid learning, yaitu mahasiswa bisa memilih perkuliahan dengan bertatap muka langsung di kelas atau dengan metode daring, yaitu dengan Zoom. Untuk teknik pertemuan yang pertama, yaitu teknik interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan teknik SCL, Student Centered Learning. Jadi, mahasiswa di sini harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan yaitu representational dialogical. Untuk representasional yaitu interaksi dengan media. Mahasiswa berinteraksi dengan berbagai sumber, yaitu mahasiswa diminta untuk mengakses buku ataupun dari internet. Untuk kemudian, dialogical, di mana mahasiswa bisa melakukan diskusi ataupun berkonsultasi di mata kuliah psikologi konseling.
Yang selanjutnya, metode yang saya gunakan di mata kuliah ini yaitu menggunakan teknik SCL, yaitu ini adalah Project Based Learning. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa akan mampu melatih dalam kemampuannya dalam mengatasi masalah dengan menggunakan proyek ataupun kegiatan sebagai media. Proyek ataupun kegiatan simulasi yang akan saya terapkan adalah setiap mahasiswa diminta untuk mengambil video proses konseling. Tujuannya agar mahasiswa dapat mendorong pengetahuan atau mengintegrasikan bagaimana cara mentransfer pengetahuan mereka ke dunia nyata. Di mana mahasiswa juga dibekali dengan pemahaman teknologi, yaitu dengan mengakses e-learning dan juga diskusi dengan menggunakan WhatsApp group, di mana mahasiswa bisa berdiskusi dan tanya jawab dengan dosen di WhatsApp group. Dan yang terakhir yaitu teknik pengajaran, yaitu adalah assessment, di mana saya menilai mahasiswa saya seobjektif mungkin sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu dengan tugas. Selain itu, tugas, kuis, dan juga sikap dan juga partisipasi kelas. Yang pertama, dalam metode assessment ini yaitu tugas. Tugas diberikan setiap pertemuan ke-6 dan juga ke-14, di mana mahasiswa akan mengunggah tugasnya ke LMS dari Universitas Indonesia Membangun. Kemudian yang kedua adalah kuis, di mana kuis dikerjakan dalam waktu pengerjaan yaitu 1 minggu dengan bentuk soal yaitu pilihan ganda dengan diberikan kesempatan 2 kali dalam pengerjaan. Kuis ini juga dikerjakan di LMS, Learning Management System, di mana mahasiswa diuji apakah mereka mengerti dengan pembelajaran yang sudah disampaikan. Yang asesmen yang ketiga yaitu sikap dan juga partisipasi kelas. Aspek sikap ini akan dinilai dengan dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Dalam pembelajaran akan dinilai bagaimana keaktifan di kelas. Contohnya, bagaimana mereka bertanya atau diskusi dan juga memberikan pendapat. Poin itu akan diberikan dan dikumpulkan di akhir perkuliahan, sehingga ketika selesai perkuliahan akan diakumulasi untuk mendapatkan nilai tambahan di mata kuliah. Untuk yang di keluar perkuliahan, diskusi tetap bisa dilakukan dengan berdiskusi dan juga tanya jawab di WhatsApp group. Nah, yang terakhir yaitu bobot untuk tugas. Yaitu bobotnya pertama, tugas yaitu sebesar 10%, kuis 10%, UTS 10%, UAS 10%, SCL 28%, dan yang terakhir PBL ataupun Project Based Learning yaitu sebesar 32%. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana saya berkomunikasi di kelas bersama mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan konselor terlatih terhadap klien. Di mana layanan konseling ini dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan dan juga memecahkan masalah. Nah, itulah yang akan kita pelajari mengenai si konseling itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kan di sini adalah konseling itu sendiri adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang konselor membantu orang untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapannya menemukan masalahnya. Maka dari itu, sebenarnya kenapa kita sebut konseling itu sendiri adalah sebagai hubungan membantu orang lain. Begitu. Jadi bedanya dengan interview, kalau misalnya teman-teman di interview kan rata-rata cuma satu arah ya. Sebagai interviewer, ketemu sama interviewee. Udah aja. Jadi kalaupun emang di probing, cuma hanya probing seputar masalahnya doang. Nah, kalau misalnya di counseling ini adalah hubungan tolong-menolong. Jadi hubungannya membantu. Jadi kita memposisikan diri kita bukan untuk sebagai seorang interviewer, tapi kita membantu orang itu. Apa sih yang biasa ditolong? Biasanya ini kita akan menolong untuk mendorong pertumbuhan, perkembangannya, kedewasaan, peningkatan fungsi, dan peningkatan mengatasi kehidupan yang lain. Seperti itu. Jadi bedanya. Nah, maka dari itu sebenarnya di sini ada karakteristik yang ditemukan dalam hubungan klien dan juga konselor. Ada beberapa, ada efektivitas, intensitas, pertumbuhan, privacy, dukungan, dan juga kejujuran. Nah, biasanya di sini efektivitas kita itu ketika membantu itu kita lebih banyak membantu pada sisi yang lebih afektif. Dalam artian afektif apa? Dengan perasaan dan juga emosi dibandingkan kognisinya.
Kenapa? Karena kalau misalnya memang orang itu sedang ada masalah, mereka itu sebenarnya nggak jelas sebenarnya logikanya seperti apa. Pemahaman kognisi mereka tuh mereka nggak paham sebenarnya. Maka dari itu, kita akan lebih efektif ketika menyentuh di aspek-aspek perasaan dan juga emosinya. Nah, itu yang penting. Kalau misalnya dalam hubungan interviewer ya udah dia jalan nggak, sepaham nggak ya sama kita. Misalnya interview kerja, mereka satu nggak, culture fit nggak, skill fit nggak sama kita. Kalau misalnya di sini itu lebih banyak ke aspek yang memang perasaan dan juga emosi. Seperti itu. Lalu intensitas. Konselor dan klien diharapkan untuk berbagi secara terbuka persepsi dan reaksi mereka satu sama lain. Makanya kalau misalnya teman-teman yang sudah ke psikolog, kadang-kadang ada psikolog tuh ketika dia kondisi menangis, dia harus ngeliatin bahwa memang oke, saya juga paham itu adalah hal yang tidak enak. Terus kemudian misalnya dia juga apa ya? Dalam hatian gini loh, kadang-kadang ketika kita ngomongin tentang konselor dan juga klien, konselor klien ini tuh sebenarnya kan kadang gini, klien itu juga bisa jadi pemahaman mereka atas satu kejadian itu juga tidak benar sebenarnya di satu sisi gitu loh. Nah, disitulah peran psikolog ataupun konselor itu adalah berbagi secara terbuka persepsi mereka satu sama lain dalam si konteks itu bagaimana. Jadi memang nggak jarang kalau misalnya saya sendiri sebagai seorang konselor, misalnya ada orang yang memang punya masalah sama orang tuanya nih. Kan suka ya kadang-kadang gitu. Kita tuh nggak serta-merta akhirnya bilang, oh iya orang tua kamu memang menyebalkan, oh iya ternyata belapa. Enggak. Tapi kita akan melihat bahwa memang konteksnya adalah gini ya, kan orang tua tuh begini-begini-begini. Tapi saya paham bahwa memang kamu dengan orang tua kamu memang punya hubungan yang tidak baik dikarenakan A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kita bisa apa hitungannya bukan kayak curhat yang ketika misalnya kamu putus sama pacar terus teman-teman kamu menyoraki udahlah kamu putus aja sama pacar kamu nggak gitu. Tapi kita melihat dari dua sisi di sini. Itulah intensitasnya. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan. Hubungannya pasti dinamis. Di mana klien tumbuh dan berubah, begitu pula juga dengan hubungannya. Jadi konseling adalah proses yang unik dan juga dinamis, di mana konselor membantu klien untuk tumbuh ke arah yang positif dan mengaktualisasikan sumber daya untuk dirinya sendiri. Jadi ini kan saya berapa kali memang dapat klien yang memang cukup kontinu ya sama saya gitu ya. Nah itu tuh pasti akan kita cek bagaimana hubungan kita dan juga hubungan, jadi bukan cuma hanya dirinya, tapi bagaimana si konselor itu juga harus ikut involve dari pertumbuhan si klien ini sendiri. Karena kalau misalnya klien itu akhirnya bisa bertumbuh, berarti secara tidak langsung adalah kita juga bisa kita berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan mereka ke arah yang lebih baik di situ. Kalau misalnya privacy, seperti yang sudah teman-teman tahu, bahwa memang klien itu bersikap rahasia, jadi kita nggak bisa ngasih tahu gimana dan sebagainya itu ya. Kita harus kasih tahu. Dan dukungan. Ini dukungan itu adalah sistem dukungan yang dapat diberikan stabilitas yang diperlukan untuk mengambil resiko dan juga mengubah perilaku. Jadi di sini adalah kita tuh sebagai konselor itu tidak serta-merta ya udah kita nggak bantu kamu, tapi kita benar-benar menawarkan bahwa kamu datang ke saya itu kita akan bisa terbuka satu sama lain. Saya tidak akan menjudge kamu sama sekali. Kita akan coba untuk saling saling brainstorming apa hubungan kamu seperti apa gitu. Lalu kemudian kejujuran, hubungan membantu didasarkan pada kejujuran, komunikasi terbuka yang berlangsung antara konselor dan klien. Karena kalau misalnya konselornya tidak terbuka, dalam artian konselornya juga pasif, ya akan sulit di kliennya sendiri. Kliennya pasif, itu juga sulit di konselornya. Begitu. Jadi hubungannya tetap dua arah, teman-teman. Jadi nggak bisa kita yang serta-merta ya udah dia butuh bantuan kita, kita juga oh ya udah nggak. Tapi kita tetap harus bisa punya komunikasi yang baik ketika menghadapi klien-klien kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya helper ataupun konselor itu siapa sih? Sebenarnya adalah seorang yang ahli ataupun terlatih, yaitu bukan hanya orang yang dapat membantu orang lain. Semakin banyak pelatihan akademik dan prakteknya, maka semakin mampu dia menghadapi berbagai masalah dengan tingkat kepelikan yang beragam. Makanya nggak jarang, semakin psikolog itu udah di atas 5 tahun, pasti harganya udah beda. Gitu. Apalagi di atas 10 tahun, kayak beberapa profesor saya itu udah rate dia di atas 750.000 per jam. Ada yang 1 juta per jam. Udah dia segitu rata-ratanya. Kalau yang masih newbie itu biasanya rata-ratanya masih masih standar gitu. Nah, karena semakin dia terlatih, dia udah jadi lebih peka akan menghadapi kalian itu seperti apa. Lalu kemudian konselor berada dalam satu hubungan yang dengan orang yang dibantu, di mana berarti bahwa sekurang-kurangnya ada tingkat mutual understanding, kepercayaan, penerimaan, dan juga kooperatif yang adekuat. Hubungan profesional dapat berkembang dalam satu sesi konseling atau mungkin tidak berkembang meskipun dalam beberapa sesi konseling. Nah, iya.
Ada orang yang mau terbantu loh sama kita. Ada juga orang yang nggak mau ngebantu. Dan kita sebagai konselor itu perlu peka. Kira-kira orang ini sebenarnya datang ke kita tujuannya apa. Makanya nggak heran ketika saya sebagai seorang psikolog, saya akan selalu tanya sama dia, tujuan kamu ke sini ngapain? Apa yang kamu butuhkan? Gitu. Tapi ada juga ya, ini saya sambil ini sebenarnya knowledge saya ngomongin klien itu cuma hanya sebagai knowledge ya. Saya pernah dapetin knowledge, sorry, klien yang dia itu orang apa sih? Dia tuh jadi orang kedua gitu loh, jadi selingkuhan. Terus kemudian ternyata ketahuan sama satu kantor. Bayang dong dari apa jadi selingkuhan sama satu kantor ya, sama teman-teman kantornya. Terus kemudian si istrinya tuh istri pacarnya tuh tahu gitu loh. Jadi semakin rumit lah hubungan ini. Akhirnya saya tanya, sebenarnya kamu datang ke saya untuk apa? Kan gitu ya. Ternyata datangnya apa coba? Saya cuma pengen cerita aja sih apa yang saya lakukan bener nggak sih? Apakah itu adalah hubungan yang membantu atau tidak? Padahal jelas-jelas kalau misalnya kita lihat dalam proses hubungan mungkin tidak. Nah kayak gitu itu ada cerita-cerita seperti itu. Ataupun memang ceritanya datang ke kita tuh yang memang ujungnya blunder gitu loh. Jadi makanya kenapa kalau satu hasil pertemuan konseling itu saya selalu batasi sampai 1 jam. Kalaupun paling lama 1,5 jam. Kenapa? Karena memang klien itu semakin kita memang ngikutin dia. Jadi gini, klien itu semakin kita dengarkan, semakin kita iyain persepsinya dia jadinya gosip sama kita. Nah ini yang harus kita cek. Orang ini datang ke kita mau tujuannya apa? Apalagi perempuan, misalnya katakanlah dia punya masalah nih sama suaminya. Udah beres nih ya, kita ngomongin, oke, pilihannya A sama B misalnya gitu. Dia ngerasa kayaknya belum puas nih ngomongin suaminya, itu ada. Iya nih, suami saya tuh udah gini-gini. Iya, saya tahu suami kamu tuh A gitu, kamu tuh perilakunya A. Tapi kita kan nggak bisa terus ke situ ya. Nah, disitulah bentukan konselor. Jadi konselor itu nggak serta-merta dengerin dia curhat aja, tapi kita harus bikin dia jadi lebih tahu sebenarnya kondisi dia sendiri seperti apa. Makanya kalau misalnya untuk di konseling dewasa ini kita akan ngomongnya gini, untuk konselor itu kita akan harus pahami dia itu seperti apa. Jadi makanya konselor itu adalah, jadi gini, konselor dewasa untuk psikolog dewasa itu kita ngomongnya aku dan diriku. Makanya regulasi emosinya dan sebagainya. Kalau misalnya untuk yang anak biasanya aku dan anakku bagaimana. Jadi hubungannya supaya lebih baik seperti itu. Jadi kita harus cek juga. Intinya adalah kita akan ke sini untuk membantu mereka. Kita harus punya raport yang bagus sama mereka sehingga akhirnya orang itu tahu, oke, orang ini eh, psikolog ini, konselor itu akan membantu saya untuk jadi lebih baik. Kayak gitu. Nah, di sini seorang konselor membantu seseorang untuk belajar. Ia menunjukkan bahwa konseling merupakan suatu proses belajar di mana seseorang meninggalkan perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Itu yang sering saya kasih tahu ke konselor apa klien-klien saya di awal. Minimal ketika setelah selesai konseling ini, kita akan tahu bagaimana alternatif pemecahan masalahnya seperti apa, sehingga kamu bisa bertumbuh untuk lebih baik. Seperti itu. Jadi perilaku maladaptif mungkin abnormal ataupun normal, namun dalam beberapa hal mengganggu pemutuhan dan juga pertumbuhan kebutuhannya mereka. Begitu. Di sini juga seseorang belajar untuk berhubungan dengan dirinya sendiri atau orang lain dengan bantuan konselor agar mereka menjadi lebih terintegrasi. Belajar untuk berhubungan dengan orang lain dengan lebih penting itu baik karena pertama kebutuhan psikologis yang paling dasar adalah hubungan interpersonal, bagaimana cara kita berperilaku dengan teman, dengan keluarga dan sebagainya. Manusia tidak hanya memiliki tanggung jawab pribadi untuk tumbuh, namun juga tanggung jawab sosial. Nah, maka dari itu sebenarnya penting kenapa sebagai seorang konselor kita tahu bagaimana budaya orang itu seperti apa. Apa sih yang dibangun sama dia seperti apa gitu. Ini sebenarnya ada satu cerita yang lucu banget ya. Jadi ada orang dia tuh hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat toksik, toksik banget gitu ya. Sampai ceritanya adalah dia tuh kebetulan orang ini sudah menikah dan si pasangannya itu hubungannya normal gitu loh sama orang tuanya baik gitu lah ya. Tapi dia akhirnya membawa hubungan toksik itu ke pernikahan begitu. Dalam artiannya si orang ini merasa hubungan toksik yang diberikan oleh orang tuanya adalah hubungan yang normal. Makanya dia mau mencoba membawa si pasangannya ke dalam hubungannya tidak normal itu. Tapi kebetulan, nah itu pasangannya datang ke saya dan ngomong, Bu, sebenarnya normal tuh yang kayak gimana sih? Kayak yang saya atau sama pasangan saya? Kata dia sampai kayak gitu. Karena akhirnya saya sambil ngambil analogi seperti ini. Kita analoginya gini ya, saya akhirnya ngelakuin konselor pernikahan kedua-duanya. Analoginya gini, kalian tahu ya Korea Utara itu adalah negara yang sangat-sangat anomali di mata masyarakat. Ya.
Betul. Tapi orang Korea Utara itu nggak sadar bahwa dia anomali. Tapi ketika dia melihat dari luar, loh kok aneh juga ya sama negaraku. Makanya banyak pemberontakan di situ kan. Dan pembelot-pembelot itu yang harus dibasmi. Karena kalau tidak akhirnya mengotori sih mengotori si budaya yang sudah terbangun. Begitu. Makanya kenapa kita harus ngecek. Dan biasanya rata-rata orang-orang yang terjebak dengan hubungan toksik atau kan nanti teman-teman nanti belajar krisis abnormal dengan hubungan yang NPD, mereka tuh nggak sadar bahwa memang mereka hidup di kondisi yang tidak normal ataupun normal menurut mereka. Tapi ketika kita lihat di lingkungannya ini nggak normal sebenarnya. Begitu. Maka dari itu kita harus lihat bagaimana pemenuhan dia tanggung jawab dengan sosialnya karena memang hubungannya toksik, makanya dia jadinya kurang baik nih sama banyak orang. Jadi semua orang tuh kayak di cut 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 gitu loh, kayak seakan-akan orang yang mau masuk kehidupan kita untuk bertamu aja nggak boleh gitu sama pasangannya sampai kayak gitu. Akhirnya dilakukan konseling bahwa tanggung jawab kamu sosial loh gitu. Kamu juga tetap harus baik sama orang. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah yang ketiga, seseorang belajar untuk berhubungan dengan cara produktif. Di mana produktif itu adalah orang tumbuh dengan kompetensi interpersonal juga interpersonal yang baik ya. Jadi bagaimana cara dia berhubungan dengan diri dan juga dengan lingkungannya. Biasanya konseling diarahkan ke pertumbuhan kepribadian dan tidak hanya menghilangkan simptom. Lalu kemudian konseling tidak semata-mata untuk orang terganggu, tapi jangan orang normal yang sedang mengalami hambatan juga perlu untuk mengambil manfaat dari konseling itu sendiri. Begitu. Di mana yang terakhir, konseling mengandung arti suatu hubungan antara seorang konselor dengan seseorang untuk mencari bantuan. Perlu ditekankan bahwa orang yang mendekati konseling betul-betul sedang mencari bantuan. Gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri orang ini datang ke kita untuk mendapatkan bantuan itu. Kita harus mendengarkan bagaimana sudut pandang dia. Walaupun memang kadang-kadang ada sudut pandang yang memang pasti akan bikin kita, ini apa sih ini orang gitu ya. Pasti gitu. Tapi kita tetap harus memposisikan itu. Seperti itu. Dan ini juga sebenarnya kadang-kadang ada orang normal yang memang nanya, kenapa ya saya tuh ya, kenapa ya saya kok misalnya gini, kenapa ya saya tiba-tiba cenderung suka malas kayak gitu, itu kan lebih ke arah normal ya, gitu. Ataupun kalau misalnya konseling pertumbuhan kepribadian tidak hanya menghilangkan simptom, karena pada dasarnya adalah simptom yang dalam konteks klinis, nanti teman-teman akan belajar klinis abnormal, itu biasanya bisa untuk dihilangkan sebenarnya. Ataupun kalau memang ternyata di beberapa kasus seperti depresi, BPD, bipolar dan sebagainya, simptom itu tuh bisa jadi relapse ataupun hadir kembali. Tapi minimal ketika dia menghadapi si simptom itu, kita akan menumbuhkan kepribadiannya. Jadi ketika simptom ini muncul dengan proses konseling, dia jadi lebih aware. Oh, ini simptom ini muncul. Oh, ini yang bikin aku jadi seperti ini gitu. Nah, itulah fungsi ataupun gunanya si konseling itu sendiri. Nah, maka dari itu sebenarnya konseling itu sebagai suatu proses ya teman-teman. Makanya kita nggak bisa cuma satu ataupun dua kali sesi dalam konseling karena pada dasarnya proses-proses itu yang harus kita hadirkan. Konseling sebagai hubungan terapeutik, jadi bukan kita sebagai semua hanya sebagai curhat aja biasa ya gitu. Kalau curhat kan tidak ada hubungan terapeutik ya di situ ya. Lalu kemudian konseling merupakan usaha bantuan. Lalu kemudian konseling mengarahkan pada tercapainya tujuan klien, sama yang terakhir konseling mengarahkan kemandirian klien. Begitu. Ini paling kalau misalnya untuk pengantar daripada psikologi konseling, sekian. Mungkin dari teman-teman yang ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, Ya, silakan. kalau misalnya posisinya kliennya ngelakuin hal yang salah gitu Ibu, gimana cara kita ngasih taunya tanpa harus uh, apa ya nyenggol egonya gitu Bu, tanpa harus bikin dia kesinggung, itu gimana caranya Ibu? Oke. Misalnya contoh yang salahnya kayak gimana? Misalnya dia ini udah biasa hidup enak gitu kan dari keluarga yang berada juga, terus tapi pas papa yang meninggal tuh dia jadi rada uring-uringan, terus kayak gak mau kerja, terus dikasih tahu juga bilangnya pengen mati mulu, itu gimana cara kasih tahunya Ibu? Oke, oke. Oke, sebenarnya kalau konteksnya seperti itu, pasti yang akan kita cek adalah pertama kenapa sih dia jadinya ketika setelah bapaknya meninggal itu jadinya malah jadi malas bekerja, kenapa dia aja jadi pengen ya, ya ada keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya, itu yang akan kita cek terlebih dahulu sebenarnya. Pertama tuh itu. Jadi sebenarnya sebelum kita menyinggung pada makanya kamu tuh jangan hidup enak mulu, sebelum itu terjadi, kita tuh adalah apa ya, memvalidasi semua emosinya dulu. Bahwa gini loh, orang yang setiap terbiasa hidup enak, tiba-tiba nggak enak itu nggak enak banget loh. Bener-bener gak enak gitu. Kayak kamu gini, udah 2 tahun pacaran, tiba-tiba putus.
Sebel pastinya gitu kan. Nah, kita harus memahami itu dulu sebenarnya. Sampai kemudian ketika dia sudah divalidasi emosinya, dia sudah tahu bagaimana hal yang terjadi, kita akan ngecek, oke, sebenarnya akan kamu lakukan ke depannya seperti apa. Misalnya dia ternyata masih malas kerja, kita bisa kasih ke reality terapi ataupun hubungannya apa terapi yang memang realitas. Jadi hubungannya kita akan gini. Oke, sekarang kalau misalnya kamu pengen hidup, apa sih yang harus kamu lakukan? Oke, kayaknya cari kerja. Oke, cari kerja supaya apa? Supaya hidup kan begitu. Nah, itu yang akan kita lakukan. Demikian penjelasan dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu adalah psikologi konseling. Dan kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.